Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful, nomor mahasiswa 2023003010, Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, akan menyampaikan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah himpunan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain. Jaringan komputer adalah jaringan yang terdapat pada suatu lokasi yang disusun dari beberapa komputer beserta alat elektronik lainnya yang saling terhubung untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Cara kerja jaringan komputer. Jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan beberapa perangkat komputer secara fisik atau nirkabel wireless menggunakan perangkat jaringan seperti hub dan switch, router, NIC, Network Interface Card, dan lainnya. Setiap perangkat di dalam jaringan mempunyai IP address. Perangkat komputer berperan penting untuk mengikuti protokol dan menentukan bagaimana cara pengiriman atau penerimaan data melalui pautan. Jenis jaringan komputer. 1. PAN atau Personal Area Network. 2. LAN, Local Area Network. 3. CIN, Campus Area Network. 4. MAN, Metropolitan Area Network. 5. WAN, Wide Area Network. 6. Internet Interconnection Network. 7. VPN, Virtual Private Network. Jenis jaringan komputer. 1. PAN, Personal Area Network. PAN atau singkatan dari Personal Area Network ini merupakan jaringan komputer yang transmisi datanya antara perangkat pribadi saja seperti tablet, komputer, handphone, konsol game, dan lain sebagainya. PAN ini juga bisa digunakan untuk mengkomunikasikan antara perangkat komputer pribadi dalam artian yaitu komunikasi secara interpersonal. Jenis jaringan komputer ini juga sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu seperti saat kita ingin menghubungkan gadget pribadi kita ke jaringan internet. Dan biasanya jenis jaringan ini dilakukan dengan bantuan USB atau Bluetooth untuk menghubungkan antar perangkatnya. Contoh lainnya yang biasa kita gunakan pada jenis jaringan komputer ini yaitu pada saat kita ingin menonton tayangan film. Ada layanan streaming online menggunakan TV, dan pada saat kita ingin mengirim beberapa dokumen dari tablet, handphone maupun laptop ke sebuah printer melalui sebuah jaringan. Jenis jaringan komputer LAN atau Local Area Network. LAN yang merupakan singkatan dari Local Area Network ini dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang kecil saja. Seperti contohnya yang biasa menggunakan jenis jaringan ini yaitu perusahaan, sekolah, universitas, maupun area lainnya yang memiliki cakupan wilayah yang kecil. Dengan menggunakan LAN, terdapat beberapa komputer dalam satu wilayah tersebut, dan mereka saling terhubung satu sama lain. Salah satu dari komputer tersebut berperan sebagai server atau bank data, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai klien. Contoh dari penggunaan LAN ini biasa kita jumpai pada sebuah sekolah, perusahaan, maupun universitas. Biasanya komputer-komputer yang ada pada gedung tersebut saling terhubung, dan komputer-komputer tersebut dihubungkan melalui sebuah kabel. Hal itu digunakan untuk menambah kecepatan dan keamanan sebuah data saat ingin dibagikan. Jaringan komputer ketiga yaitu CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaharuan kelas, dan lain sebagainya. Jenis jaringan komputer yang keempat yaitu MAN, Metropolitan Area Network.
Pada jenis jaringan komputer satu ini dapat digunakan pada luar area mencakup 10 km sampai dengan 50 km. Cakupan dari area yang digunakan oleh jaringan MAN ini terbilang cukup luas. Dan MAN merupakan jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan LAN yang akan membentuk sebuah jaringan yang lebih luas lagi. Maka dari itu, jaringan ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan di sebuah pemerintahan pusat dalam suatu kota. Jenis jaringan komputer yang kelima yaitu WAN, Wide Area Network. WAN atau singkatan dari Wide Area Network, jenis jaringan ini memiliki cakupan wilayah atau jarak yang sangat luas, karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Nah, pada jaringan WAN ini biasanya telah terdiri dari jenis jaringan seperti LAN dan MAN. Jenis jaringan WAN ini hanya membutuhkan satu router saja untuk menghubungkan sebuah komputer ke dalam jaringan. Biasanya WAN juga dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia berbagai jaringan internet. Untuk membangun sebuah jaringan WAN ini bisa menggunakan sebuah saluran koneksi telepon yang biasa disebut dengan line. Tidak hanya itu, ada sebagian jaringan WAN yang dibangun menggunakan switching circuit. 6. Jenis jaringan komputer yang keenam adalah Internet, Interconnection Network. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Jenis jaringan komputer yang ketujuh adalah VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan sebuah LAN dapat diimplementasikan dengan berbagai macam topologi. Topologi yang dimaksud di sini merupakan struktur jaringan fisik yang digunakan untuk mengimplementasikan LAN tersebut. Topologi dasar yang bisa digunakan dalam jaringan komputer adalah topologi bus atau linear, topologi ring atau cincin, topologi star atau bintang, topologi tree atau pohon, topologi mass atau web. Topologi bus. Topologi bus diimplementasikan dalam menggunakan media fisik berupa kabel koaksial. Topologi ini umumnya digunakan untuk jaringan komputer yang terhubung secara sederhana, sehingga komputer-komputer yang terlibat di dalamnya bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Realisasi dari topologi bus ini adalah adanya sebuah jalur utama yang menjadi penghubung antar komputer. Sebelum mengirim data NIC atau Network Interface Card, komputer pengirim akan melihat dahulu apakah jalur transmisi sedang sibuk atau tidak. Apabila jalur sedang digunakan oleh komputer lainnya, maka ia akan menunggu selama beberapa waktu yang acak sebelum mencoba mengirimkan data kembali. Data akan dikirimkan begitu ada indikasi bahwa jalur transmisi sedang digunakan. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya bentrokan atau tabrakan pada transmisi data. Keuntungan dari topologi bus adalah mudah atau sederhana untuk menambah komputer ke jaringan ini. Hanya perlu memasang konektor baru. Tidak perlu banyak menggunakan kabel dibandingkan dengan topologi star atau bintang. Kekurangan dari topologi bus ini adalah seluruh jaringan akan mati jika ada kerusakan pada kabel utama. Membutuhkan terminator pada kedua sisi dari kabel utamanya. Kemudian yang berikutnya, sangat sulit mengidentifikasi permasalahan jika jaringan sedang jatuh atau mati. Yang berikutnya, sangat tidak disarankan dipakai sebagai salah satu solusi pada penggunaan jaringan di gedung besar. Topologi ring.
Topologi ring atau sering disebut dengan cincin atau topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card saja, masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring diantaranya 1. Biaya instalasi murah. 2. Performa koneksi cukup baik. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. 4. Implementasinya mudah dilakukan. Sedangkan kekurangan topologi ring antara lain 1. Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. 2. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data. 3. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Yang berikutnya topologi star. Topologi star atau yang disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star diantaranya 1. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. 2. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. 4. Lebih fleksibel. Kekurangan topologi star diantaranya 1. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. 2. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. 3. Sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree diantaranya yaitu 1. Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. 2. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya 1. Memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasi mahal. 3. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. 4. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka topologi bagian bawah juga bermasalah. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel data tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya 1. Bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. 3. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh diantaranya 1. Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. 2. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. 3. Instalasi yang sangat rumit. Yang berikutnya, manfaat jaringan komputer. 1. Dapat mengakses file atau data pada beberapa perangkat sekaligus melalui suatu jaringan, misalnya dengan jaringan internet. 2. Melakukan pengiriman data secara efektif dan efisien, membantu berkomunikasi dalam kendala letak geografis, misalnya teman di negara lain. 3. Menghemat biaya dalam proses berbagi informasi. 4. Penggunaan satu mesin cetak di kantor secara bersamaan. Selain itu, manfaat dari jaringan komputer tentunya masih banyak. Antara lain, jaringan komputer memiliki perlindungan sehingga data bisa terjaga dari segi keamanan. Dampak negatif jaringan komputer. 1. Membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. 2. Meningkatkan penyebaran virus komputer. 3. Tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi. 4. Memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain. 5. Akses terhadap konten berbau pornografi semakin mudah. 6. Potensi kejahatan online atau cybercrime yang bisa menimpa pengguna jaringan internet. 7.
phishing atau pencurian data pribadi. 8. Cyber espionage, memasuki jaringan komputer negara lain dengan tujuan memata-matai. Demikian dari saya, Ahmad Saiful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.